Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya? Nah, kita ketemu lagi nih di ibadah online sekolah Minggu pada hari ini. Pasti adik-adik lagi sekarang nonton videonya kan? Ada yang nonton di HP, ada yang nonton di laptop, di komputer, pasti juga ada yang nonton di TV. Tapi kakak percaya, walaupun medianya berbeda-beda, kita tetap satu kan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, hari ini Kakak Wina akan membawakan sedikit firman Tuhan untuk adik-adik semua. Tapi sebelumnya, yuk kita memuji nama Tuhan. 1, 2, 3, ku mau jadi anak bijak, bijak, bijak. Ku mau jadi anak bijak, B-I-J-A-K, bijak. Ku mau jadi anak bijak, bijak, bijak. Ku mau jadi anak bijak, B-I-J-A-K, bijak. Lebih suka menabung daripada menghambur. Hidup hemat lebih beruntung, anak bijak disayang Tuhan. Sekali lagi, ku mau jadi anak bijak, bijak, bijak. Ku mau jadi anak bijak, B-I-J-A-K, bijak. Lebih suka menabung daripada menghambur. Hidup hemat lebih beruntung, anak bijak disayang Tuhan. Lebih suka menabung daripada menghambur. Hidup hemat lebih beruntung, anak bijak disayang Tuhan. Anak bijak disayang Tuhan. Anak bijak disayang Tuhan. Nah, lagunya bagus kan adik-adik? Kalau misalnya mau dihafal, dipelajarin, diulang aja ya videonya. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan atas hari ini Kau berikan. Terima kasih telah memberikan kami kesehatan pada hari ini, sehingga kami bisa melaksanakan ibadah online sekolah minggu pada hari ini. Tuhan, berkati kami semua. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami adik-adik semua bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Dan juga berkati Kakak Wina yang akan membawakan firman. Berkati supaya Kakak Wina bisa berkata-kata dengan baik dan bisa sampai di hati adik-adik semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Jadi adik-adik, tema firman Tuhan pada hari ini yaitu orang bijak. Tadi kan kita di depan udah nyanyi tuh lagu judulnya Anak Bijak. Nah, adik-adik pasti suka denger kan kata bijak sendiri atau mungkin bijaksana. Sebenarnya apa sih artinya? Yuk kita lihat yuk dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bijak itu artinya selalu menggunakan akal budinya, pandai, dan mahir. Nah, kalau bijaksana, mirip-mirip nih adik-adik artinya. Selalu menggunakan akal budinya, dalam kurung pengalaman dan pengetahuannya. Arif itu artinya cerdik atau pandai ya adik-adik, dan tajam pikirannya. Nah, sekarang adik-adik kan sudah tahu nih arti kata bijak menurut bahasa Indonesia. Tapi yang paling penting, gimana sih cara jadi orang yang bijak? Jawabannya ada di firman Tuhan adik-adik. Nah, yuk kita buka Amsal 1 ayat 5. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Sekali lagi ya adik-adik, baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Luar biasa kan adik-adik?
ayat firman Tuhan pada hari ini. Jadi kakak mau sedikit menjelaskan mengenai Amsal 1 ayat 5. Tadi kan pertanyaan di depan, bagaimana sih jadi orang bijak? Ada 3 poinnya adik-adik. Yang pertama itu mendengar. Yang kedua yaitu menambah ilmu dan pengetahuan. Yang ketiga adalah berpengertian untuk memperoleh bahan pertimbangan. Poin 1, mendengar. Mendengar itu artinya bukan dengerin musik ya adik-adik, tapi bagaimana adik-adik menggunakan telinga adik-adik untuk menangkap informasi. Contohnya, adik-adik mendengar firman Tuhan dan direnungkan. Terus contohnya lagi, adik-adik lagi mendengar nasihat dari orang tua dan direnungkan. Poin 2 adalah menambah ilmu dan pengetahuan. Jadi, adik-adik itu harus belajar. Pertama, yaitu belajar firman Tuhan. Yang kedua, belajar pengetahuan lainnya. Contohnya seperti pelajaran-pelajaran adik-adik di sekolah, misalnya matematika, IPA, IPS. Nah, kalau adik-adik menggabungkan 2 pengetahuan tersebut, adik-adik akan memiliki wawasan yang luas. Poin 3, yaitu menimbang-nimbang. Jadi adik-adik harus bisa membedakan mana sih hal yang baik dan hal yang buruk. Jadi kalau adik-adik mau melakukan sesuatu, adik-adik harus ingat, ini hal baik atau buruk ya. Jadi adik-adik, untuk menjadi orang bijak, adik-adik butuh 3 poin tersebut dilakukan secara bersamaan. Jadi 3 poin tersebut itu satu kesatuan. Kalau misalnya adik-adik pinter saja, misalnya adik-adik itu pengetahuannya luas, wawasannya luas, bisa matematika dan jago pengetahuan-pengetahuan yang lainnya, adik-adik tapi nggak bisa menimbang mana hal baik dan buruk. Misalnya adik-adik jago komputer nih, tapi adik-adik malah memilih profesi sebagai hacker untuk mencuri uang di bank, untuk mencuri uang online, buat berita bohong, hoax, atau membuat fitnah secara online. Nah, itu artinya adik-adik itu tidak bijak. Memang dalam kenyataannya, melakukan 3 hal tersebut secara bersamaan itu sulit adik-adik. Misalnya dalam poin 1, mendengar, kadang-kadang kita masih suka emosi kalau misalnya orang tua itu nasihatin kita, malah kadang-kadang menasehatinya dengan marah-marah. Nah, kita jadinya emosi juga, malah bukan didengerin gitu, jadinya emosi. Terus misalnya poin 2, yaitu kita menambah ilmu dan pengetahuan, itu kadang-kadang memang sulit. Misalnya kita suka malas belajar, atau kadang-kadang pelajaran matematika di sekolah susah, nggak ngerti, akhirnya adik udah nggak semangat lagi untuk belajar. Nah, untuk yang ketiga tuh memang untuk menimbang-nimbang, memang kadang-kadang kita bingung ya, hal ini baik atau buruk ya. Tapi adik-adik, jawaban dari kesulitan-kesulitan tersebut yaitu hanya satu, yaitu mengacu kepada firman Tuhan. Kalau adik-adik rajin mendengar, membaca, dan merenungkan firman Tuhan, terus juga adik-adik rajin berkomunikasi dengan Tuhan dengan cara berdoa, dan juga adik-adik tetap mempunyai motivasi dan semangat untuk memuji nama Tuhan, adik-adik itu akan memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Nah, dengan memiliki kedekatan dengan Tuhan, adik-adik pasti akan diberikan hikmat dari Tuhan. Dengan kita mempunyai hikmat dari Tuhan, sudah pasti kita menjadi orang yang bijak. Kan sekarang adik-adik sudah tahu arti bijak dan bagaimana jadi orang bijak. Nah, sekarang dipraktekin. Gimana sih menjadi orang bijak di kehidupan sehari-hari? Contoh pertama, adik-adik harus mendengarkan nasihat dari orang tua, ibu guru di sekolah, dan juga kakak-kakak guru sekolah minggu. Nah, kalau misalnya adik-adik dinasehati, pertama jangan emosi dulu, tapi didengarkan dan direnungkan. Contoh kedua, bisa juga kita mendengarkan nasihat dari pemerintah. Nah, ini lagi booming ya adik-adik, bahwa kita di dunia ini sedang dilanda dengan coronavirus. Jadi kalau misalnya adik-adik dianjurkan untuk tetap tinggal di rumah, jangan keluar-keluar karena takut kena virus, adik-adik harus mendengarkan dan tetap di rumah. Karena kalau misalnya adik-adik mengabaikan hal tersebut, adik-adik itu tidak hanya merugikan diri sendiri, tapi juga merugikan orang lain dan keluarga adik-adik.
Contoh ketiga, selain bijak berperilaku, adik-adik juga bisa bijak menggunakan uang. Seperti tadi lagu di awal, hidup hemat lebih beruntung. Nah, jadi adik-adik harus hemat. Jadi kalau misalnya adik-adik baru dapat uang jajan dari papa mama, jangan langsung dijajan di Indomaret. Atau misalnya adik-adik langsung pengen beli baju, pengen beli lainnya. Jadi adik-adik harus hemat. Selain uang, kita juga bisa hemat listrik, hemat air. Jadi kalau misalnya adik-adik lagi di luar, mau main keluar, adik-adik harus matiin lampu. Atau kalau adik-adik lagi cuci tangan, jangan lupa kerannya dimatiin. Sekarang ayat hafalannya ya adik-adik, dari Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Adik-adik, untuk mengakhiri ibadah pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mau berterima kasih dan mengucap syukur atas firman-Mu pada hari ini. Berkati kami adik-adik semua supaya kami bisa melakukan firman-Mu dan dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga kami bisa menjadi anak-anak yang bijak. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai di sini dulu adik-adik. Selamat hari Minggu.